Jejak yang tak pernah turun. Gunung Sagara dikenal bukan karena tingginya, tapi karena jumlah orang yang tidak pernah kembali dengan utuh. Raka tahu cerita itu. Semua pendaki tahu. Tapi seperti kebanyakan orang, ia menganggapnya hanya mitos untuk menakut-nakuti pendatang. Ia naik bersama pacarnya, Naya, pada awal musim kemarau. Pendakian santai, jalur resmi, cuaca cerah. Mereka bahkan sempat tertawa dan merekam video di pos 2. Kesalahan pertama mereka, naik terlalu sore. Matahari mulai tenggelam saat mereka melewati batas hutan lumut. Udara mendadak lembab dan berat, seperti menekan dada. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. "Ra," Naya memperlambat langkah. "Kamu gak ngerasa hutan ini kayak ngeliatin kita?" Rakan tersenyum tipis. "Perasaan kamu aja." Namun senyumnya hilang saat ia sadar tidak ada satupun pendaki lain. Padahal hari itu ramai. Langkah kaki mereka terdengar terlalu jelas. Setiap ranting patah terdengar seperti jeritan kecil. Kabut turun tanpa peringatan. Bukan kabut tipis, tapi kabut pekat menggantung rendah, membungkus tubuh mereka seperti kain basah. Visibilitas tinggal setengah meter. Raka berhenti. "Kita istirahat sebentar." Naya mengangguk, tapi matanya tak lepas dari pepohonan. Ia merasa ada yang berdiri di balik kabut. Bukan satu, banyak. Saat mereka duduk, terdengar suara langkah dari arah kiri. Pelan, teratur. Raka berdiri. "Halo, pendaki ya?" Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti, lalu terdengar lagi dari kanan. Naya menahan napas. Itu bukan satu orang. Suara langkah kini mengelilingi mereka, tapi tak satu pun terlihat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa kecil sangat dekat dengan telinga Naya. Naya menjerit dan berdiri. "Raka, ada yang bisikin aku." Raka memutar senter ke segala arah. Kosong. Tapi di tanah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Jejak kaki. Banyak. Tanpa alas. Ujung jari terlalu panjang. Dan semuanya menghadap ke arah mereka. "Jangan lihat ke belakang," kata Raka pelan meski suaranya bergetar. "Kita jalan sekarang." Mereka berjalan cepat. Namun jalur berubah. Pohon-pohon tampak sama persis seperti diulang. Batu besar yang retak itu sudah mereka lewati 3 kali. Kompas Raka berputar liar. GPS mati. Naya mulai menangis. "Kita muter-muter, Ra." Saat itulah mereka melihat pondok kayu tua di tengah hutan. Padahal di peta tidak ada pondok di jalur ini. Lampu minyak menyala di dalamnya. "Jangan masuk," bisik Naya. Namun sebelum mereka bisa memutuskan, pintu pondok terbuka sendiri. Seorang kakek tua berdiri di ambang pintu. Matanya hitam seluruhnya. "Kalian kedinginan," katanya. "Masuk." Nada suaranya datar, tidak ramah, tidak marah, seperti membaca naskah. Raka menarik tangan Naya mundur. "Terima kasih, Pak. Kami mau turun." Kakek itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. "Kalian sudah turun," katanya. Lampu pondok padam. Kabut menyergap mereka dari segala arah. Suhu anjlok drastis. Napas mereka terlihat seperti asap. Dan dari balik kabut, muncul sosok-sosok tinggi. Tubuh hitam, sendi terbalik, kepala menunduk tapi mata menatap lurus ke depan. Satu suara bergema di hutan, berat dan dalam. "Yang naik berdua, pulang satu." Naya mengisak. "Ra, aku takut." Raka memeluknya. "Apapun yang terjadi, jangan lepas." Salah satu sosok mendekat. Tanah di bawah kakinya tidak meninggalkan jejak. Bau busuk menusuk hidung. "Pilih." Suara itu mendesis.
yang tinggal, yang pergi. Sosok lain mulai mendekat, lingkaran mengecil. Naya menggenggam jaket Raka. Kalau kita mati di sini, diam, aku gak akan ninggalin kamu. Ia menutup mata mengingat pesan seorang senior pendaki. Kalau tersesat di gunung tua, jangan minta jalan, minta izin. Raka berlutut. Kami gak mau sombong, kami numpang lewat. Kalau salah, kami minta maaf. Tolong, pulangkan kami utuh. Hening. Lalu terdengar teriakan panjang. Bukan marah, seperti kecewa. Angin mengamuk, kabut tersibak. Sosok-sosok itu mundur, memudar satu persatu. Sebelum menghilang, suara itu berkata, "Pegang janjimu." Segalanya gelap. Raka terbangun saat matahari pagi menyentuh wajahnya. Ia berada di jalur turun, memeluk Naya erat. Keduanya penuh lumpur dan luka gores, tapi hidup. Di base camp, penjaga gunung menatap mereka lama. "Kalian ketemu siapa di atas?" tanyanya pelan. Raka ragu menjawab. "Kami hampir nggak pulang." Penjaga itu menghela napas. Gunung ini suka menguji pasangan. Yang egois ditahan, yang saling jaga dikembalikan. Ia menambahkan lirih. "Syukurlah kalian masih lengkap." Raka dan Naya saling menggenggam tangan. Malam itu saat mereka menoleh ke arah puncak, kabut bergerak pelan. Dan di sela pepohonan, sejenak terlihat sosok berdiri, menatap turun, menunggu.